Shalom jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih di pagi hari ini kami boleh puji, muliakan dan sembah nama Tuhan lewat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kuasai kami dengan Roh Kudus yang berasal dari Tuhan, sehingga kami boleh mengerti akan firman Tuhan pada saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan pada minggu ini dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termanggu-manggu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, tema yang kami tawarkan pada saat ini, saksikanlah karya Allah dalam hidup kita kepada orang lain. Saksikanlah karya Allah dalam hidup kita kepada orang lain. Minggu ini kita masuk Minggu Pentakosta, di mana kita memperingati hari ke-50 setelah Paskah, di mana tercurahnya Roh Kudus ke atas para murid-murid. Kalau kita baca firman Tuhan tadi, bagaimana rasul-rasul dicurahkan oleh kuasa Roh Kudus. Roh Kudus tercurah atas mereka, sehingga mereka dimampukan oleh Tuhan untuk dapat bersaksi. Mereka menyaksikan bagaimana perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib kepada semua orang yang ada pada saat itu. Apa yang mau kita lihat Bapak Ibu? Orang-orang yang pada saat itu adalah orang-orang yang datang dari beragam daerah, yang memiliki bahasa-bahasa yang berbeda. Tetapi ketika curahan Roh Kudus itu menyertai rasul-rasul untuk bersaksi, maka rasul-rasul dimampukan oleh kuasa Roh Kudus untuk bersaksi di dalam bahasa-bahasa yang berbeda, agar orang-orang yang mendengar saat itu mengerti apa yang mereka saksikan. Semua orang tercengang, heran dan kagum. Mengapa rasul-rasul orang Galilea memahami bahasa daerah mereka? Bapak Ibu jemaat Tuhan, itu semua pekerjaan Roh Kudus.
Kudus bekerja pada diri rasul-rasul untuk boleh menyampaikan kabar baik atau menyaksikan Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebelum Yesus pergi meninggalkan murid-murid, Yesus menjanjikan Roh Penolong. Dan Kisah Para Rasul 1 ayat 8, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dan Roh Kudus itu sudah tercurah atas murid-murid, sehingga murid-murid dapat bersaksi kepada semua orang. Bapak Ibu, kita lihat pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa. Jumlah orang percaya bertambah secara spektakuler. 3.000 jiwa penambahannya ketika Petrus dan rasul-rasul bersaksi pada saat itu juga. Kisah Rasul 2 ayat 41, jumlah orang percaya bertambah. Kalau tidak karena pekerjaan Roh Kudus, Bapak Ibu, sulit kita dapat percayai jumlah yang begitu banyak memberi diri untuk dibaptis. Dan kita baca ayat selanjutnya, Bapak Ibu, mereka yang sudah dibaptis bertekun dalam doa, bertekun dalam pengajaran rasul. Mereka terus bersatu, kepunyaan mereka sendiri adalah kepunyaan mereka bersama. Roh Kudus bekerja. Roh Kudus bekerja pada diri rasul-rasul dan diri orang-orang banyak pada saat itu. Sehingga banyak jumlah orang-orang percaya pada saat itu. Bapak Ibu jemaat Tuhan, Yesus menjanjikan Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang dijanjikan Yesus dapat disaksikan dan dirasakan oleh rasul-rasul sendiri. Sehingga mereka dimampukan oleh kuasa Roh Kudus untuk melayani dengan menyaksikan Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu, apa yang mau kita renungkan dari firman Tuhan pada minggu ini? Ada 3 poin yang boleh kita renungkan. Yang pertama, teruslah berdoa. Selalulah berdoa agar Roh Kudus menyertai hidup kita. Apa tujuannya? Ketika Roh Kudus telah tinggal dalam hati kita dan diri kita, maka Roh Kudus yang mengajari kita untuk melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Tanpa bimbingan tuntunan Roh Kudus, kita tidak mengetahui apa yang harus kita kerjakan. Oleh karena itu, teruslah berdoa agar Roh Kudus menyertai kita. Dan poin yang kedua, Bapak Ibu, Roh Kudus sangat berperan untuk kita bisa dimampukan menceritakan atau menyaksikan perbuatan atau karya ajaib yang dilakukan Allah dalam hidup kita. Semua orang pasti pernah merasakan keajaiban atau mujizat dari Tuhan. Dan sekarang bagaimana kita berani atau dimampukan Tuhan untuk menyampaikan setiap karya-karya Tuhan dalam hidup kita kepada orang lain. Sehingga cerita kita itu, kesaksian kita itu boleh jadi berkat. Jadi Bapak Ibu, suatu perkataan yang menjadikan berkat bagi orang lain itu pekerjaan Roh Kudus. Tapi sebaliknya Bapak Ibu, ketika kita mencoba menceritai orang lain, memburuk-buruki orang lain, menghakimi orang lain, itu bukan pekerjaan Roh Kudus, tetapi pekerjaan roh-roh lain yang menghancurkan iman percaya kita. Yang ketiga Bapak Ibu, biarlah Roh Kudus terus kita undang dalam hati kita. Karena ketika Roh Kudus itu telah tinggal dalam hati kita, pasti kita tetap setia memuji Tuhan. Apapun keadaannya. Meskipun saat ini kita harus beribadah di rumah.
Kalau Roh Kudus tinggal dalam hati kita, kita tetap melipat tangan kita, berdoa kepada Tuhan, bernyanyi kepada Tuhan di dalam suatu rumah tangga kita atau keluarga kita. Ketika Roh ada dalam diri kita, berkobar-kobar Roh Kudus, maka kita tetap setia memuji dan memuliakan Tuhan sampai waktu nanti kita boleh bersama-sama di gedung gereja untuk mengadakan kebaktian bersama. Tetap bersabar, berpengharapan, dan percayalah Roh Kudus akan memberikan kita kekuatan, memampukan kita untuk melewati masa-masa sulit ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat pagi ini. Firman-Mu telah memberikan kami kekuatan dan mengajari kami bagaimana rasul-rasul-Mu ya Tuhan dimampukan oleh karena pekerjaan Roh Kudus untuk bersaksi, untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib kepada semua orang. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu juga senantiasa tinggal dalam diri kami Tuhan, sehingga kami dimampukan oleh Tuhan untuk menyaksikan setiap keajaiban atau mujizat yang pernah Tuhan kerjakan dalam hidup kami, sehingga kesaksian kami itu boleh menjadi berkat. Biarlah kiranya Tuhan Roh Kudus-Mu yang selalu tinggal dalam diri kami, sehingga kami tetap setia untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, walaupun kami tetap beribadah di rumah kami masing-masing. Biarlah kiranya Tuhan Engkau senantiasa berikan kami pengharapan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.